Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu calon-calon tamu Allah, kembali di sini Abah akan memberikan beberapa bimbingan masih terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Ada 17 tips agar Bapak Ibu pada saat naik pesawat tetap sehat dan tetap nyaman, sehingga nanti pada saat sampai ke Mekah melaksanakan ibadah umroh, insya Allah Bapak Ibu sehat dan bisa sukses ibadahnya. Itu harapannya. Langsung saja ada 17 tips. Silahkan Bapak Ibu bisa dicatat dan diingat-ingat. Yang pertama, Abah berpesan sehari sebelum keberangkatan, di sini sangat-sangat Abah tekankan supaya jangan lupa menyisakan waktunya untuk istirahat dan supaya tidurnya cukup. Ya, biasanya orang yang akan melaksanakan ibadah umroh atau haji itu tamu itu banyak. Ya, bahkan kadang-kadang kita sendiri juga harus mempersiapkan barang apa saja yang kita bawa. Ya, sehingga ada saja waktu yang tersita. Untuk itu pesan Abah, ingat sehari sebelum berangkat Bapak Ibu supaya bisa istirahat yang cukup dan bisa tidur yang cukup. Sebab kalau ternyata kurang istirahat, kurang tidur, dikhawatirkan nanti pada saat di pesawatnya itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Contoh, ada jamaah rombongan Abah yang tadinya sehat, karena kurang tidur. Pas ditanya kenapa, saya kurang tidur, saya terlalu capek mempersiapkan persiapan keberangkatan umroh, sehingga masuk angin, muntah-muntah, kelayangan dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya kejadian itu, nomor satu tadi, supaya diingat-ingat sehari sebelum berangkat supaya cukup istirahat, cukup tidurnya. Yang kedua, sama ini menjelang keberangkatan supaya menjauhi makanan-makanan yang sekiranya tidak cocok dengan tubuh Bapak Ibu. Contoh, namanya kan biasanya kalau orang yang umroh ini umumnya rata-rata di atas usia 45 tahun, bahkan ada yang 50, 60. Ada orang itu kadang-kadang punya penyakit lambung, darah tinggi, gula dan lain sebagainya. Nah, di sini Abah memberikan tips yang kedua, hindari. Yang pertama, jangan makan makanan yang pedas. Jangan pada saat besok mau berangkat malah makan rujak. Pesan gado-gado yang pedas umpamanya. Pesan bakso yang banyak sausnya, banyak sambalnya. Jangan. Khawatir nanti sakit perut besoknya. Kemudian jauhi dulu kopi, asam. Kemudian minuman-minuman yang bersoda, termasuk sayur yang bersantan atau makanan yang bersantan. Dan yang terakhir, supaya jauhi dulu es. Ingat itu pesan Abah Jangan malah pada saat mau berangkat, tadi makanan yang kira-kira membahayakan. Namanya bahaya kan ada juga orang itu tidak cocok dengan perutnya. Pada saat akan berangkat, makannya nangka. Karena ada yang ngasih umpama durian, makan durian. Nah, ini ada saja kan orang itu tidak cocok. Nah, usahakan kalau sekiranya ada makanan yang tidak cocok dengan kondisi tubuhnya, supaya ditinggalkan terlebih dahulu 1 hari menjelang keberangkatan. Itu Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, di sini Abah mengingatkan 3 jam sebelum berangkat maksudnya pesawatnya terbang, usahakan minum vitamin 3 jam sebelum keberangkatan. Nah, juga usahakan kalau sekiranya ada orang itu kan kalau naik mobil suka pusing, suka mabok. Nah, begitu juga pada saat Bapak Ibu belum pernah naik pesawat, dikhawatirkan mabuk nanti di dalam pesawatnya, lebih baik 2 jam sebelum berangkat
silahkan bisa minum obat untuk supaya tidak mabuk di perjalanan, ya. Ada antimo atau apalah umpamanya, ya, seperti itu. Lanjut yang keempat, Abah menyarankan supaya membawa botol minuman, ya. Jangan terlalu besar, yang ukuran sedang saja, isi air. Nah, nanti pada saat nunggu di bandara terkadang butuh minum. Adapun pada saat, ya, pemeriksaan umpamanya disuruh dibuang, boleh dibuang. Tapi dibuang airnya saja. Nanti pada saat di dalam, itu biasanya ada air minum yang gratis, tinggal diisi lagi. Itu untuk supaya Bapak Ibu tetap, ya, kondisinya itu tidak kekurangan cairan. Nah, itu seperti itu, ya. Kan kadang-kadang kalau kita dingin itu bibir juga jadi kering, ya. Kan AC, ya. Nah, itu jadi usahakan bawa botol minum tapi jangan terlalu besar. Yang kelima, usahakan membawa tisu, ya, baik itu tisu basah atau tisu yang kering, tapi jangan yang tebal-tebal. Beli aja yang kalau di depan Abah itu di warung biasa, warung kecil itu ada yang 5 ribuan. Tujuannya untuk apa? Pada saat nanti di pesawat, selalu bawa tisu. Dikhawatirkan Bapak Ibu tidak bisa mengambil tisu, tidak tahu caranya. Nah, itu kegunaannya untuk apa? Untuk bersuci, ya, supaya nanti setelah pipis bisa disucikan dengan tisu, gitu ya. Ya, kalau syukur-syukur Bapak Ibu sudah memahami cara-caranya, ya tidak perlu bawa. Tapi Abah pernah kejadian tisunya ternyata habis di toiletnya sedangkan sudah pipis. Itu bagaimana? Kan akhirnya najisnya kemana-mana nantinya. Nah, untuk itu Abah ingatkan setiap akan masuk ke toilet di pesawat, alangkah baiknya bawa tisu sendiri. Nanti kalau umpamanya ada di dalamnya, sudah jangan dipergunakan, pakai saja yang ada di pesawat itu, ya. Untuk jaga-jaga, itu intinya. Lanjut, yang keberapa? Yang keenam. Ya. Yang keenam, silahkan Bapak Ibu membawa kantong kresek atau kantong plastik yang ukuran sedang. Nah, itu untuk jaga-jaga khawatir mabuk perjalanan. Ya, tempo hari ada jamaah Abah yang muntah-muntah naik pesawat. Ya, pada saat pesawat itu naik, itu biasanya tuh memang pusing. Ya, berdengung ya mesinnya. Nah, sehingga ya di samping itu juga kabarnya dia kurang istirahat, kurang tidur, ya muntah-muntah. Nah, dengan adanya persiapan plastik yang mudah diambil, nah itu tujuannya supaya muntahannya itu tidak terkena pakaian. Karena hukumnya muntah itu najis, ya. Nah, jangan sampai terkena cipratan muntahnya. Yang ketujuh, ya, silahkan Bapak Ibu membawa obat-obatan secukupnya. Maksudnya di sini secukupnya itu adalah secukupnya untuk sehari itu, hanya untuk di perjalanan. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu mudah di dalam mengambilnya. Kalau tidak terlalu banyak kan mudah. Contohnya misalnya butuh obat sakit kepala, obat demam, ya, obat pegel umpamanya, koyo dan lain sebagainya. Ya, jadi yang mudah-mudah saja. Dan jangan terlalu banyak. Ya, umpama obat sakit kepala 2 butir, ya. Obat pegel, apalah umpamanya, ya, secukupnya saja. Jangan dibawa semua obat-obatannya, sisanya masukkan ke koper besar, ya, seperti itu. Lanjut yang ke-8, ya, usahakan membawa jaket, karena ya, biasanya apalagi kalau perjalanannya malam, ya, pada saat di pesawat itu, ya, lampu biasanya dimatikan, suruh pada istirahat tidur. Itu biasanya dingin, ya, masalah ya, terlebih kalau pada saat musim hujan, ya. Jadi pesawat di dalamnya kan kita nggak kehujanan, tapi di luar hujan, nah biasanya tambah dingin. Nah, usahakan membawa jaket, ya, jaket yang ya cukup tebal lah seperti itu. Kemudian lanjut yang ke-9, ya, bagi Bapak Ibu yang tidak kuat di dalam perjalanan itu, maksudnya tidak kuat nahan lapar, ya diusahakan ya bawa makanan atau buah untuk kemil. Contohnya kurma, ya, bawa apel umpamanya, buah pir, bawa ya yang sekiranya roti, ya, untuk ganjal perut, ya, bahasanya itu ganjal perut. Kenapa? Karena biasanya orang yang punya penyakit lambung itu tidak kuat
nahan lapar ya, 2 jam sekali harus ngemil. Nah itu bisa dan boleh dibawa ya, seperti itu. Kalau kita nunggu makanan di pesawat itu ya terkadang cukup lama ya, 1 atau 2 jam. Makanya diusahakan bawa untuk ngemil ya, jangan banyak-banyak, secukupnya saja. Kemudian lanjut yang ke-10 ya. Pada saat Bapak Ibu sudah berada di pesawat, kemudian 3 jam atau 2 jam duduk terus, silahkan bangun, kemudian gerak-gerakan, ya, tepuk-tepuk pahanya, betisnya, ya. Kemudian ya kira-kiranya digerak-gerakan, jangan sampai diem aja, ya. Usahakan supaya digerak-gerakan. Nah ini tujuannya apa? Supaya aliran darah itu tetap mengalir, kemudian tidak kedinginan. Nah, kemudian juga lancar nanti peredaran darahnya sehingga tetap fit, tetap sehat. Selanjutnya yang ke-11, pada saat ya, para petugas yang akan memberikan makan dan minum di pesawat itu memberikan pilihan. Ya, pilihan minuman nih biasanya. Ada minuman itu pilihannya ada jeruk, ada apel, ada umpamanya kopi, ya. Terus ada teh. Nah, di sini Abah sarankan supaya tetap sehat, supaya tetap fit, minta air mineral saja. Supaya kondisinya betul-betul Bapak Ibu terjaga. Karena ini kan masih di dalam perjalanan. Ya, khawatir karena ikut-ikutan temennya milih jeruk. Ya. Akhirnya dibuatkanlah jeruk, sedangkan air jeruk itu ya sudah berkali-kali Abah coba asam dan dingin. Begitu juga dengan apel. Ya, asam, Masya Allah asam. Ya lebih baik minta air mineral saja. Boleh air mineral yang hangat. Itu juga boleh, tinggal minta saja, ya. Nah itu. Jadi jauhi dululah yang sekiranya minuman-minuman yang asam, ya kopi dan lain sebagainya yang sekiranya tidak cocok dengan perut Bapak Ibu. Yang ke-12, nah ini usahakan jangan sampai Bapak Ibu nahan kencing, ya nahan pipis jangan. Ya, tetap kalau memang sekiranya pengen pipis, bangkit, bangun, ya silahkan ke toilet, ya. Kalau minta diantar sama temannya boleh, ya minta antar, ya seperti itu. Jangan ditahan karena akan membahayakan nantinya. Ya nanti malah ya pokoknya jangan nahan kencing lah seperti itu. Yang ke-13, ya tetap ya, pada saat berada di pesawat, kalau sekiranya ya kondisinya itu ternyata bibir kering dan sebagainya, dikit-dikit minum, ya sejam sekali minum, ya dikit-dikit, ya supaya tetap tidak kekurangan cairan. Lanjut yang ke-14, usahakan ya selalu memakai sabuk pengaman. Kenapa Abah mengingatkan seperti itu? Ya karena Abah pernah ngalami kejadian ya tiba-tiba pesawatnya itu mesin yang satunya itu mati. Sehingga pesawat itu langsung turunnya drastis. Ya mau jatuh. Ya ternyata pertolongan Allah, ya doa Abah dan juga jamaah-jamaah yang lainnya dikabulkan, pesawat balik lagi ke bandara yang awal dalam kondisi mati satu mesinnya. Nah, berarti kan kondisinya darurat. Tapi kalau kita siap tadinya sudah pasang sabuk dan sebagainya, tidak panik. Kalau terjadi sesuatu tinggal perbanyak doa saja, ya. Lanjut yang ke-15. Usahakan bisa tertib melaksanakan sholat yang wajib. Dan selalu diingat-ingat, pada saat di bandara, Bapak Ibu sudah melaksanakan sholat apa saja. Contoh misalnya, karena berangkatnya malam hari, ya berarti kan sudah melaksanakan sholat maghrib, umpama sholat isya, ya umpama pesawatnya jam 11 malam, berarti nanti di pesawat tinggal dihitung yang belum melaksanakan sholat subuh. Tanyakan ke pembimbingnya, kira-kira jam berapa, bagaimana. Dan ya, selalu mengingatkan temannya kalau ketiduran. Umpama saling mengingatkan supaya tetap bisa istiqomah di dalam melaksanakan sholat wajibnya. Bisa juga bertanya ke para
pramugara atau pramugarinya. Kira-kira kalau sholat subuh itu jam berapa ya? Tolong kasih tahu saya, seperti itu. Boleh seperti itu ya. Kemudian yang ke-16 ya, supaya bisa ya membawa media tayamum. Nah ini kalau Abah ke mana-mana pada saat bepergian jauh itu sudah menyiapkan media tayamum. Nah, terdiri dari debu halus dimasukkan ke kantong plastik, kemudian bawa kertas tebal ya, kertas tanggalan dilipat-lipat. Nah, pada saat kesulitan, tidak ada air dan sebagainya, itu bisa digunakan sebagai media tayamum. Dan itu diperbolehkan masuk ke pesawat ya. Selama ini Abah itu kalau umpamanya ingin bertayamum di pesawat ya, karena memang sudah dipersiapkan dari rumahnya ya, seperti itu. Jadi yang namanya media tayamum untuk gantinya air itu adalah tanah yang bersih dan suci ya. Usahakan kalau Abah itu caranya ngambil tanah, kemudian disucikan dulu, digurujuk air ya supaya suci, kemudian dijemur. Nah, kemudian diayak sampai halus, kemudian dimasukkan ke plastik. Nah, kemudian nanti pada saat akan digunakan, ya persiapkan saja kertas yang tebal, kemudian diuur-uur, diratakan, kemudian laksanakan tayamum. Nah, itu sempurnanya tayamum ya seperti itu. Karena Abah sudah meneliti dan memperhatikan di pesawat itu ya cukup bersih ya tidak ada debu. Nah, sedangkan tadi syarat sahnya orang yang bertayamum diantaranya tadi medianya adalah debu, ya seperti itu. Ini kalau umpama ingin seperti itu ya boleh. Tapi kalau umpama saya ribet, saya yakin ada debu di pesawat ya monggo, itu pilihan. Kalau Abah supaya yakin, mantap, bawa sendiri debunya. Lanjut yang ke-17, ingat Bapak Ibu, di dalam perjalanan Bapak Ibu untuk melaksanakan ibadah umroh ini butuh waktu yang sangat panjang. Ya, bisa menjadi sampai sekitar 10 jam ya. Di pesawatnya aja kurang lebih 10 jam. 9 sampai 10 jam. Dan orang yang umroh ini umumnya ada yang 9 hari, 12 hari, 16 hari. Nah, berarti bepergiannya lama. Nah, dalam hadis dijelaskan orang yang bepergian lebih dari 90 kilometer itu dikatakan musafir. Kelebihannya musafir diantaranya sholatnya itu boleh di jama qashar. Kemudian doanya mustajab, doanya makbul. Ya, mintalah kepada Allah agar sukses ibadah umrohnya, diberikan kesehatan, diberikan banyak kemudahan pertolongan, bisa menyelesaikan umrohnya dengan sempurna. Ya, berdoalah kepada Allah agar mendapatkan pengampunan, mendapatkan pahala-pahala yang besar, dan berdoalah minta supaya umrohnya menjadi umroh yang mabrur, kemudian bisa kembali lagi ke tanah air bertemu dengan keluarga dalam keadaan sehat barokah. Kemudian doakan juga ya, anak-anak keluarga yang ditinggalkan di tanah air, doakan yang baik-baik. Ingat, ya, belum sampai ke Mekah pun karena orang di dalam perjalanan jauh, dia seorang musafir, ya, dalam hadis dijelaskan mustajab doanya. Manfaatkan seperti itu. Nah, itu 17 tips dari Abah agar bisa dilaksanakan. Harapannya Bapak Ibu bisa maksimal ibadahnya, bisa sukses ibadah umrohnya. Nah, itu nasihat dari Abah. Apabila video-video Abah ini ya banyak manfaatnya untuk Bapak Ibu yang akan haji dan umroh, mohon keridhoannya untuk ya menekan ada tulisan subscribe. Ya, silakan di-subscribe. Kalau Bapak Ibu tidak memahami, maka silakan bertanya ke yang muda-muda atau ke putra-putri Bapak Ibu. Bilang saja, saya ingin men-subscribe ya YouTube-nya Abah Jojo, bagaimana caranya. Ya, jangan sampai salah karena ada orang itu ya banyak orang-orang yang ketemu dengan Abah di Mekah. Abah tanya, sudah subscribe Bu? Sudah. Diperiksa HP-nya ternyata belum, karena tidak memahami. Dan yang namanya subscribe ini itu gratis, tidak perlu membayar. Dan sangat mudah, hanya menekan sekali saja. Seumur hidup hanya sekali, jangan diulang-ulang. Kalau sudah klik sekali, jangan diulang. Kalau diulang nanti kembali ke tidak subscribe.
Nah, untuk itu silakan tanya ke putra-putrinya, saya ingin mensubscribe YouTube-nya Abah Jojo, tolong di-subscribe, bagaimana caranya, ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe, Abah mensyukuri, alhamdulillah, jazakumullah khairah. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang besar karena sudah mendukung aktivitas Abah di YouTube, sehingga Abah bisa eksis terus mengajar di YouTube. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah haji, baik itu haji khusus, haji reguler, atau yang akan melaksanakan ibadah umroh, Abah sudah membuka kelas bimbingan haji atau umroh secara online Zoom. Bisa ikut mendaftar ke Ibu Nur, WA-nya 0812 99 86102. Untuk apa, Abah? Yang pertama, Bapak Ibu, dengan adanya ikut bimbingan khusus ini, Bapak Ibu nanti dicukupi keilmuannya, dicukupi pengetahuannya pada saat berada di sana. Kemudian akan dibekali buku panduan khusus yang mudah. Ya, nanti sebelum berangkat, supaya dihafalkan doa-doanya. Kemudian ada pegangan untuk bertanya, kapan saja boleh bertanya ke Abah. Ya, di samping itu, supaya maksimal ibadahnya, supaya sah pengamalannya. Ya, sebab apa? Sebab tadi ibarat orang sebelum perang dicukupi dulu senjatanya. Orang yang haji, orang yang umroh itu dalam hadis dijelaskan sebagaimana dia berperang fi sabilillah. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu ya, akan melaksanakan haji, akan melaksanakan ibadah umroh, berarti harus dicukupi yang banyak keilmuannya supaya nanti pada saat di tanah suci tinggal mengamalkan sebanyak-banyaknya. Sehingga Bapak Ibu bisa mendulang pahala sebanyak-banyaknya mumpung berada di tanah suci. Sebab belum tentu Bapak Ibu kembali lagi ke tanah suci. Karena ini masalahnya adalah panggilan dari Allah. Nah, itu pesan dari Abah. Silahkan tidak usah ragu-ragu, hubungi saja ke Ibu Nur apa saja persyaratannya. Kemudian juga apabila Bapak Ibu akan haji, ya umpama kan orang yang akan haji itu kan ada suami istri, bahkan ada yang sama anak-anaknya, boleh ya. Umpama Abah dipanggil ke tempat kediaman Bapak Ibu, boleh. Insya Allah Abah akan menyiapkan waktunya. Ya, mudah-mudahan Abahnya sehat, bisa tanyakan apa saja yang perlu dipersiapkan ke Ibu Nur. Ya, terakhir Abah itu mengajar manasik haji untuk orang yang haji itu di luar Jabodetabek, insya Allah. Ya, pernah kemarin itu karena Abah ini juga kan belum lama baru pulang hajian yang membimbing jamaah-jamaah haji. Nah, harapannya tadi ya, dengan adanya langsung ketemu itu juga lebih mantap ya, lebih gimana lah seperti itu. Jadi betul-betul ilmunya dipersiapkan, baik itu ilmunya, kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan, bagaimana kondisi di sana dan sebagainya, nanti semua akan ditumpahkan keilmuan dari Abah, tujuannya supaya banyak manfaatnya dan Abah kecipratan pahala jariah. Itu harapannya. Baik Bapak Ibu, itu saja. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.